Halo guys, lo pernah nggak sih ngerasa lagi santai buka medsos, scroll-scroll dikit, tiba-tiba mood lo hancur? Awalnya niatnya cuma mau lihat meme, tapi malah nemu postingan mantan udah tunangan. Nah, kalau lo relate, selamat, lo enggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas dampak media sosial ke mental kita. Apakah kita benar-benar bebas? Jadi sebenarnya kita ini yang ngontrol media sosial atau media sosial yang ngontrol kita? Let's find out. Media sosial itu kayak mantan. Awalnya bikin bahagia, lama-lama bikin stres. Di satu sisi, kita bisa terhubung sama teman-teman lama, dapat berita terkini, bahkan bisa cari duit dari sini. Tapi di sisi lain, efek sampingnya juga enggak main-main. Yang pertama, FOMO, Fear of Missing Out. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak orang paling nggak gaul di dunia? Karena teman-teman lo kayaknya tiap minggu ada aja yang liburan ke luar negeri. Sementara lo nungguin diskon Indomaret. Rasanya kayak jadi pemeran figuran di hidup orang lain. Yang kedua, overstimulasi otak. Coba cek screen time lo. Kaget nggak kalau ternyata lo udah ngehabisin waktu lebih lama di TikTok daripada di kasur? Otak lo dipaksa nerima informasi terus-terusan. Akhirnya gampang capek dan makin nggak fokus. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau kebanyakan scrolling bisa bikin kita makin sulit menikmati hal-hal kecil di dunia nyata. Jadi, kalau lo ngerasa hidup lo membosankan, bisa jadi karena lo terlalu sibuk nonton hidup orang lain. Yang ketiga, perbandingan sosial yang nggak sehat. Lo lihat influencer pagi-pagi sarapan smoothie sehat. Lo malah bangun kesiangan terus langsung makan mie instan. Padahal yang lo lihat di media sosial itu udah difilter biar kelihatan sempurna. Jadi stop bandingin realita lo sama highlight hidup orang lain. Toh di balik foto estetik bisa jadi mereka juga lagi nangis mikirin cicilan apartemen. Yang keempat, efek dopamin instan. Lo pernah upload foto dan refresh terus buat lihat siapa yang nge-like? Yap, selamat, lo korban dopamin instan. Tiap dapat like, otak lo kasih sinyal bahagia atau seneng. Tapi efeknya cuma sementara. Habis itu, ya lo balik lagi scrolling tanpa arah. Ini kayak junk food buat otak. Enaknya sesaat, tapi nggak bikin kenyang lama. Yang kelima, cyberbullying and toxic comment section. Medsos juga bisa jadi tempat paling brutal. Lo bisa aja cuma upload foto lagi makan bakso, tiba-tiba ada yang komen, itu baksonya nggak halal. Atau misalnya ada lagi yang komen, kok sendoknya gitu, norak amat. Tanpa lo sadari, tiap hari kita terpapar opini-opini liar yang bikin kita makin insecure. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan serius. Kita ini yang pakai media sosial atau media sosial yang make kita? Yang pertama, algoritma yang ngebentuk pola pikir kita. Lo pernah nggak kepo soal satu topik terus tiba-tiba semua yang muncul di feed lo jadi mirip-mirip? Itu algoritma yang ngontrol lo, bukan kebetulan. Mereka pingin lo betah lama-lama di platform mereka. Makin lama lo di sana, makin banyak iklan yang bisa mereka tampilin ke lo. Yang kedua, bubble filter dan echo chamber. Kok kayaknya semua orang di timeline punya pendapat yang sama? Itu bukan karena semua sepakat, tapi karena algoritma ngefilter biar lo cuma ngeliat yang cocok sama pola pikir lo. Efeknya, kita makin gampang kepancing debat nggak penting dan susah buat nerima sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kecanduan digital.
Pernah nggak lo buka HP buat ngecek jam, tapi tahu-tahu udah setengah jam kepo akun orang yang bahkan lo nggak kenal? Itu tandanya lo kecanduan digital, bro. Para ahli bilang media sosial itu seperti narkoba versi legal. Bikin ketagihan, bikin lupa waktu, tapi tetap aja dikonsumsi terus. Yang keempat, privacy. Apa itu? Sadar nggak sih, abis lo ngobrol soal suatu produk, tiba-tiba iklannya muncul di medsos lo? Itu bukan kebetulan. Data kita dipakai buat target iklan, dan kita sebenarnya udah terjual tanpa kita sadari. Jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa nikmatin media sosial tanpa jadi korban algoritma? Yang pertama, kurangi screen time. Setiap kali lo buka HP tanpa alasan jelas, coba tanya ke diri sendiri, gue butuh ini atau cuma kebiasaan? Kalau cuma kebiasaan, mending cari kesibukan lain. Cobain baca buku, jalan-jalan, atau ngobrol sama orang beneran. Yang kedua, unfollow atau mute akun yang bikin lo insecure. Kalau ada akun yang bikin lo ngerasa nggak cukup baik, unfollow aja. Tenang, mereka nggak bakalan tahu kok, kecuali mereka FBI stalker. Yang ketiga, gunakan medsos dengan sadar. Jangan asal scroll tanpa tujuan. Pakai media sosial buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat nyari gosip terbaru soal artis yang sedang cerai. Yang keempat, detox digital secara berkala. Coba sehari tanpa medsos, dijamin lo bakal lebih tenang, nggak gampang stres, dan bisa fokus ke dunia nyata. Plus, lo nggak perlu kepo siapa yang lagi liburan, sementara lo masih di kamar pakai daster atau lagi sarungan. Yang kelima, ingat bahwa medsos bukan kehidupan nyata. Lo nggak perlu kelihatan sempurna di media sosial. Yang penting lo bahagia di dunia nyata. Followers banyak nggak bakal bikin lo otomatis lebih sukses atau lebih ganteng. Yang keenam, jangan percaya sama semua yang lo lihat. Dunia media sosial penuh dengan editan, filter, dan skenario yang dibuat-buat. Jangan sampai lo stres gara-gara ngebandingin diri lo sama sesuatu yang bahkan nggak nyata. Jadi kesimpulannya, media sosial itu kayak martabak. Kalau dikonsumsi dalam porsi yang pas, ya enak. Tapi kalau kebanyakan, ya bisa bikin sakit kepala. Yang penting kita harus bisa bijak gunainnya. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan sampai lo kecanduan medsos tapi lupa buat dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya sob.